Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya John Service. Pada kesempatan ini sahabat, saya kedatangan satu buah sepeda motor. Ini Supra X125 yang injeksi atau Supra X125 Helmin. Ini letak permasalahannya untuk rantai keteng atau rantai kampratnya ini sebentar molor ya, baru digantikan, padahal beberapa bulan yang lalu ini sudah mulai molor. Ini kebetulan kita bongkar bagian depan karena ini kereta sudah mengalami asap ya, atau sudah boring. Oke, ini kita fokus aja ke letak permasalahan mengapa rantai kamprat ini selalu mudah molor ya. 3 bulan pemakaian dia molor ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya, di like, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan pada kolom komentar. Jadi di sini untuk sepeda motor ini hampir sama dengan jenis sepeda motor, yaitu Grand Supra lama atau Win ya, yang masih menggunakan suling ya. Ini untuk di bagian bloknya sini ini belum menggunakan setelan keteng, jadi dia masih menggunakan suling ya. Jadi ini mengapa rantai kamprat ini bisa mudah molor. Ini dikarenakan saat pemasangan rantai keteng yang baru ini pada suling ini tidak bergerak ya. Ini kita buka dulu ya. Jangan kau patis, guys. Untuk penggantian rantai ketengnya, ini bagian suling bawah ini harus kita buka ya, dikarenakan di bagian bawah sini ini kelihatan ya, ini terlalu banyak oli ya, sehingga si suling ini tidak mudah bergerak ya. Ini suling ini tidak mudah bergerak. Kelihatan ya. Kelihatan ini sulingnya. Apabila saat penggantian kamprat, baut di bagian bawah sini tidak kita buka ya, baut yang ada pada bagian suling ini tidak kita buka, itu sama saja rantai kampratnya masih tertekan. Jadi untuk penggantiannya ini harus kita buka agar rantai kamprat ini tidak tertekan. Oke, ini kita masukkan dulu untuk rantai ketengnya yang baru. Jadi kalau sudah begini, ini suling ini sudah bebas bergerak ya. Ini wajib dibuka untuk baut yang ada pada bawah suling, karena di bagian baut ini terletak banyak kali oli. Ini kita pasang dulu.
sudah begini. Nah, ini kelihatan ya, untuk sulingnya sudah bisa digerakkan. Seandainya kita pasangkan rantai keteng yang baru, untuk bagian baut suling ini tidak kita bukakan, itu dia di bagian sini ini terlalu banyak oli. Kalau terlalu banyak oli, sehingga untuk suling ini tidak bekerja secara optimal. Jadi saat kita pasangkan rantai kamprat yang baru atau keteng yang baru, ini dia selalu tertekan ya, tertekan dikarenakan di dalam suling ini ada oli ya. Seharusnya saat pemasangan rantai keteng yang baru ini, untuk bagian suling ini kita buka agar olinya terbuang ya, lalu otomatis oli itu akan masuk lagi ke bagian suling sini ya, saat rantai keteng ini sudah mulai molor. Jadi itu yang mengakibatkan rantai keteng ini cepat sekali molor. Kalau ini bagian suling ini tidak dikendorkan, maka ini saya jamin ya, untuk rantai ketengnya ini atau rantai kampratnya ini tidak akan tahan lama ya, dikarenakan untuk ini dia tidak bergerak ya, dia akan selalu menekuk ke bawah dan menahan sekuat mungkin ya. Jadi otomatis untuk rantai ketengnya saat pemasangan yang baru dia akan tertekan ya, tidak bergerak. Sedangkan kalau sudah kita buang oli seperti ini, saat rantai kampratnya sudah mulai kendor, si oli akan masuk di bagian suling dan akan menekan sedikit demi sedikit ke bagian atas ya. Jadi otomatis untuk rantai keteng atau rantai kampratnya ini akan lebih awet. Jadi ini tips dari saya ya, semoga bermanfaat ya. Ini untuk jenis sepeda motor yang masih menggunakan suling, baik itu Grand, Prima atau Win, Legenda, pokoknya yang masih menggunakan suling ya, yang tidak menggunakan setelan temeng di bagian blok depan sini ya. Ini kebetulan kita kedatangan Supra X125 Helmin. Oke. Ini sudah jelas ya. Jadi penyebab rantai keteng ini mudah molor ya, ini karena di bagian suling ini tidak dibuka. Jadi di bagian suling ini dipenuhi dengan oli. Jadi sehingga ini tuas ini dia selalu menekan ya. Saat kita pasang rantai kamprat yang baru pun dia sudah tertekan. Jadi untuk pemasangan pertama, rantai kamprat ini akan selalu tertekan dan tertekan terus. Jadi tidak ada pergerakan naik turun. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya.